Udah cukup. Ada Bapak Rizky. Biasanya aku selalu sendiri di sini, padahal aku baru mau pamer. Lihat ruang tamuku baru, sudah tahun 2024. Ada yang spesial, lebih playful kan? Cakep gak? Cakep banget, orang aku yang renov. Oh, kamu yang renov. Oke, sorry. Tapi kalau aku cantik ya? Selalu dong. Manis ya? Iya, kamu tadi bilang kamu suka sendirian di sini kan? Iya. Tapi kamu gak pernah kesepian kan? Aduh, sebel banget sih. Yuk lanjut yuk, kerja Selamat yuk. datang lagi loh buat mom semuanya ya di podcast Keluarga Siaga Live Boy. Yuk pada ngumpul yuk di ruang tamu barunya podcast Keluarga Siaga Live Boy. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Pokoknya kalau misalnya di sini tuh ya, moms tuh jadi semuanya pada pinter deh. Pada tahu tentang isu-isu kesehatan, bisa tahu tentang update-update informasi kesehatan. Apalagi hari ini ada suami saya, ya ampun, Rizky Kinos. Kamu nungguin aku sampai selesai ya di sini ya? Insya Allah. Bantuin, jangan cuma diem doang dari Siap. tadi. Aku siap membantu kamu kapanpun. Kerja Iya, bener yuk. Mana anak-anak kita kemana? Yang kan lagi sekolah kalau jam segini. Oh iya juga sih, bisa jadi ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya Mams ya, aku juga mau mengingatkan. Takut-takut ada yang lupa. Follow dulu Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid. Terus udah gitu subscribe YouTube channelnya Lifeboy di @lifeboyid juga. Biar nanti pokoknya Mams itu bisa menjadi orang terdepan untuk memberikan perlindungan untuk kesehatan keluarga, ya kan? Dan seperti biasa juga, aku sih sebenarnya biasanya ada bintang tamu inspiratif. Apakah kamu inspiratif ya? Untuk sebagian iya. Oh, untuk sebagian setidaknya ya. untuk anak-anak aku menginspirasi. Luar biasa untuk aku juga. Kamu you're the inspiration kok. Cakep. You're the meaning in my life. You're the inspiration. Gitu, kenapa jadi nyanyi ya? Tapi masalahnya inspirasi kamu kan tipis-tipis. Kalau seputar kesehatan kan kayaknya nggak bisa nanya sama kamu. Kurang, Ya betul. kan? Kan kamu yang di sini dokter. Ya, tapi kan aku juga pengetahuan terbatas ya. Jadi kita datangkan seorang expert. Ini kalau misalnya Mams menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy, pasti Mams semua sudah mengenal expert kita yang satu ini. Beliau ini adalah seorang profesor spesialis anak. Langsung saja ya, saya perkenalkan kembali, ada Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, spesialis anak, konsultan, master tropical pediatrik. Wih, luar biasa. Apa kabar, Prof? Halo, Prof. Ada yang salah nggak, Prof, tadi, Prof? Nggak ada. Bener ya, Prof ya? Iya. Tapi Ini benar sekolah- ditekuni Iya. kedokterannya. Maksudnya arahnya kemana? Ini istri saya dok, jangan usah bilang-bilang ya kan. Oke. Ada Ya. istri saya dokter, tapi nggak pernah Iya. praktek. Jangan disebut, dong, malu dong. Ya. Prakteknya Nanti- suka-suka aja dia. Iya, nanti saya praktek rajin lagi kok, Prof. Tenang aja ya gitu. Iya dong. Kan tapi kan ada Prof di sini. At least Baik. moms di rumah kan bisa mendapatkan informasi dari Prof. Saya menjembatani. Oke, masuk. Masuk. Nih, kita hari ini mau ngobrol itu santai banget. Bahkan topik-topik yang kita bahas tuh kalau di podcast Keluarga Siaga Lifeboy ya, topik-topik yang memang kayak seolah-olah sepele, terjadi sehari-hari, tapi tuh banyak harusnya Itu manfaat dia yang bisa mau aku didapatkan. tanyain ya kan, Apa aku tuh? suka nonton juga nih ya kan Iya. podcast ini kamu sama narasumber yang keren-keren Iya. gitu. Kenapa kali ini kamu ngajak aku, suami kamu? Nah, karena topik ini pas sekali dengan kamu ya, biar kamu tuh mendapat teguran dari sisi kesehatan dan medis. Kalau aku yang ngomong, biasanya kamu suka Aku pamit tidak dulu kalau mau gitu. Jangan dong. Kita ngobrolin tentang bahaya kuman di toilet. Coba Waduh. ayo mams ngaku. Suka percaya nggak kalau nitipin anak-anaknya misalnya pipis atau buang air besar sama bapaknya? Kalau saya sih kurang. Karena kadang-kadang suka nggak diterapkan gitu. Aku udah membuat SOP kalau anak masuk kamar mandi kudu begini. Terus abis itu biasanya nggak semuanya dijalankan. Kalau sama seorang bapak biasa gitu ya, Prof ya. Prof juga cowok ya. Salah. Kan Prof juga seorang bapak dong. Iya juga sih, bener ya. Tapi kenyataannya gini, bener ya. Apa? Ini Prof ya beneran. Saya kalau sama diri saya sendiri mungkin agak cuek. Tapi kalau sama anak enggak. Beda. Kayak misalnya nemenin anak buang air kecil gitu. Iya. Pasti saya cuci tangan sama dia juga. Saya suruh dia cuci tangan. Tapi kamu Tapi enggak. kalau saya sendiri Iya. kadang-kadang ya udah cuci tangan asal aja gitu. Nah, tuh kan terbukti kan, jujur. Dikit-dikit kita pancing aja. Biar nanti mengakui ya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tapi waktu dulu, kamu bantu gak sih waktu uti toilet training ya?
Lah, ya bantu lah. Aku tahu aku yang nempelin itu loh, yang pispot kecil itu buat anak di tembok Oh iya, gitu kan. kok di tembok sih? Ya, Di WC tembok. dong. Oh yang Di digantung tembok kalau yang udah digantung, selesai yang buat pipis, dipakai. yang buat Iya iya pipis. benar. Pokoknya benar-benar waktu itu tuh anak kita tuh toilet training yang pertama sama yang kedua kurang lebih sama lah umur-umur 2 gitu ya Prof ya. Harusnya toilet training tuh umur berapa ya Prof? Jadi dimulai umur 2 dan Iya. kita harapin umur 3 dia udah mandiri. Udah mandiri, Iya. termasuk kayak malam kita pasangin anti ompol tuh buat kasur ya Prof ya. Takut-takut nanti ngejemur kasur setiap hari kan repot ya. Jadi biar spraynya aja yang diganti-ganti gitu. Dan alhamdulillah memang lolos berhasil ya kurang lebih 1 tahun sih ya Prof umur ya. 3 dia biasanya udah Iya, bisa. ada masa-masa kayak waktu belajar toilet training tuh misalnya kalau ke tempat umum kadang saya masih pakein popok Oke. supaya kalau tiba-tiba bablas nggak berceceran yang kayak gitu-gitu. Ingat nggak? Nggak sih kayaknya ya. Kalau bapaknya kan tahu beres Iya. aja biasanya ya. Iya. Kayak dulu kan cuma kayak dalam hati tuh kayak apa iya ya? Apa iya begitu Cuman ya? waktu saya itu ya? gitu cuma ngerasain yang tuh di kasur gitu kan. Pernah kena rembes Iya, ya gitu. tiba-tiba, pernah. aduh celana basah kenapa nih gitu kan. Tiba-tiba udah kena pipis segala Iya, macam. tengah malam harus bangun gitu. Gara-gara anak ngompol. Itu termasuk toilet training ya? Iyalah. Karena di kepala saya gitu sebagai bapak-bapak gitu ya dok atau prof, toilet training itu kita melakukan kegiatan yang anaknya juga melakukan kegiatan gitu. Misalnya ya pipis di tempatnya gitu. Atau mungkin pipis harus sikapnya seperti apa. Habis pipis atau habis buang air besar harus cuci tangan. Itu termasuk mungkin yang tidur harus pakai alas itu toilet training juga ya? Sebetulnya itu upaya pencegahan sih. Ya, jadi toilet training itu sebetulnya mendidik dia bahwa buang air kecil itu bisa dikendalikan dan ada tempatnya. Nah balik lagi ngobrolin seputar tadi bahaya-bahaya kuman di toilet ya. Aku tuh sempat baca ya Prof, katanya di kamar mandi itu ada lebih dari 77.000 jenis bakteri dan virus. Wih, banyak banget. Benar Prof. Jadi memang kita kadang-kadang datang ke satu tempat, Iya. satu rumah atau ruangan, Iya. ya tempatnya bagaikan kamar yang bersih, Iya. menyenangkan, wangi, ya, terang. Padahal itu sebetulnya suaka marga satwa. Wow. Iya, ya kan di toilet. Ada dinosaurus prof. Aduh dinosaurus makin kelihatan dong. Ada apa Iya. prof? Nggak kelihatan tapi berbahaya. Nah itu yang kelihatannya seolah-olah bersih. Kayak Iya, nggak apa-apa ini bagus gitu ya Prof ya. Wangi, Iya. padahal kuman-kumannya ganas Waduh. dan jumlahnya berkelebihan Wow. dan bisa menyebabkan penyakit. Iya. Jadi sebetulnya memang itu tempat untuk membuang bibit penyakit sebetulnya Iya. kan. Jadi memang karena itu kita harus gunakan itu sesuai dengan fungsinya. Biasanya kalau di toilet tuh bersembunyinya di mana aja sih Prof? Jadi kan sebetulnya namanya juga tempat mengeluarkan sisa-sisa Kotoran gitu ya kotoran. Prof ya. Jadi memang dia penuh dengan kotoran dan kita masuk ke dalam untuk jangka waktu tertentu tapi semua kita keluarkan. Jadi semua bisa terpapar kan. Baik dari lantai, dari tempat duduknya, dari flushingnya, wastafelnya, keran airnya, bahkan kaca atau dindingnya Iya. itu atau bahkan sampai langit-langitnya itu Langit-langitnya. semua bisa tempat kuman untuk berkembang biak. Berarti kayak semua elemen di dalam satu kamar mandi itu bisa menjadi tempat untuk nempelnya si kuman atau virus atau bakteri itu Iya, ya Prof ya. kalau kita tidak memelihara dan menjaganya sehingga mengurangi kemungkinan untuk si kuman itu berkembang biak. Jadi kebiasaan baik ini emang benar-benar harus dipupuk sedari kecil gitu Prof. Tapi dia bantu-bantu misalnya kayak lap dulu dudukan toiletnya atau ngapain dulu gitu boleh? Nggak apa-apa Prof Iya diajarin. Bahwasanya membersihkan itu harus merupakan sarana atau wahana bermain. Karena anak balita, Menyenangkan ya. balita itu kebutuhannya yang nomor 1 tuh bermain. Iya. Jadi segala ritual makan ke mandi ke
membersihkan toilet kayak itu jadikan sarana bermain. Jadi bukan soal yang serius atau dipikir kita bermain. Jadi mereka kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu ini. Wah itu kan jadi selesai. Nah kita kan happy, dia happy, dia main. Jadi bermain dengan anak tuh bukan membelikan mainan yang paling mahal sedunia, tapi bermain interaktif dengan anak kita itu paling berharga, tidak ternilai daripada membeli mainan yang membiarkan dia main sendiri dengan mainan mewahnya itu sabun, kita kasih air, kita kasih semprotan gitu ya, terus bersih, lihat nih wangi ya nyaman gitu ya. Nah dia bisa ngerasain. Dia bisa ngerasain kenyamanan. Kan kita katakan bahwa anak kita ke mall gitu kan. Udah beda tuh ekspresinya. Iya benar. Kan? Jadi kalau kita masukin kamar mandi yang udah budek gitu ya. Dia tuh ngerasa ini yang bener kan. Tapi kalau dia udah tahu yang benernya bagaimana. Dia pergi ke tempat yang lain. Wah dia tahu. Karena kita udah berhasil membuat kebiasaan iklim yang sehat itu sama anak-anak kita. Gitu. Jadi anaknya juga dilibatkan langsung gitu ya, Prof ya. Jangan dikit-dikit, aduh jangan sentuh, jangan biar ibu aja biar ini, jangan kayak gitu ya, Prof ya. Justru kayak anaknya dilibatkan supaya nanti kalau dia udah besar dia bisa melakukan itu sendiri. Tapi tetap kalau balita-balita misalnya umur kayak anak saya 7 sama 5 ya masih di bawah pengawasan kan ya Prof ya. Misalnya udah bantu bersih-bersih tapi ayo nanti keluarnya jangan lupa ya cuci tangan gitu kali ya. Itu tapi kita lah yang memberikan contoh kan. Iya. Dia jadi lihat udah pasti. Tapi ya kita harus kasih tahu lah kalau anak yang udah SD misalnya ya. Iya. Anak yang sebetulnya anak itu bisa diajarin tuh dari umur 3 tahun sih. Makanya ada PAUD ya, pendidikan anak usia itu dari 3 tahun itu kita mulai menanam benih. Menanam benih. Jadi lagi ntar anak saya ketiga dong, Prof. Oh jadi emang treatmentnya termasuk yang cuci tangan atau mungkin kloset itu harus dibuat pengalaman yang menyenangkan buat mereka ya. Oke berarti nanti klosetnya aku konsep dia jadi ayunan. Jadi dia duduk bisa sambil ngayun-ngayun, pup deh. Udah gini aja deh Mas ya, aku tanya sama kamu ya sekarang ya. Gimana? Kamu bikin konsep segala macem gak apa-apa. Aku cuman pengen tanya. Kan kalau tadi kan kata Prof, pokoknya intinya anak-anak dilibatkan, dibuat suasananya bermain, membersihkan toilet gitu ya. Supaya terhindar dari segala kuman penyakit. Setelah dari toilet mencuci tangan. Biar tidak terbawalah virus-virus bakterinya keluar gitu. Gimana coba cara cuci tangan yang benar? Aku bawa wastafelnya kemana-mana. Mams, yang udah rajin nonton podcast Keluarga Siaga Live Boy ya. Mudah-mudahan tidak seperti Rizky Kinos ya. Kita kasih tahu lagi cara mencuci tangan yang benar buat Mams semuanya. Apalagi nih kalau Mams-Mams yang baru menyaksikan. Ada 6 langkah untuk mencuci tangan. Tapi mencuci tangannya ingat ya Mams, harus pakai sabun. Jadi jangan cuma pakai air aja ya Prof ya. Tapi pakai sabun. Boleh dicontohkan, kita contohkan sama-sama ya cara mencuci tangannya. Jadi pertama dibasahkan, terus pakai sabun, gosok-gosok. Ini telapak tangan dulu ya, telapak ketemu telapak. Ya benar, terus punggung tangan, kanan dan kiri. Bukan punggung Bapak tulang punggung lebih tepatnya. Terus juga sela-sela jari. Oke, sela-sela jari. Terus lakukan gerakan mengunci. Oh, mengunci. Iya, bukan. Terus ibu jari diputar-putar. Oh, ibu jari gini. Oh, ada juga ya. Oh. Ibu jari sama mengkerucut. Sama ujung-ujung jari seperti ini. Waktu itu kalau Mams memperhatikan ya, kita pernah melakukan gerakan cuci tangan 6 langkah cuci tangan pakai sabun ini dengan menyanyikan lagu ulang tahun. Happy birthday. Jadi kalau lagu itu kelarnya pas, berarti cuci tangannya itu pas. Dan pasti Mams juga ingat ada 5 momen penting untuk cuci tangan menggunakan sabun. Apa aja? Yang pertama sebelum makan. Sebelum dan sesudah ya. Iya betul, setelah batuk atau bersin. Terus juga setelah bermain. Ketika pulang ke rumah. Setelah keluar atau beres selesai dari toilet. Nah itu termasuk ya kan. Cuci tangannya jangan lupa dong pakai sabunnya Lifebuoy. Seperti itu. Karena sabun Lifebuoy ini ada yang terbaru nih Mams. Nih
dirancang mempunyai multivitamin ya kan. Jadi di dalamnya ada vitamin yang bermanfaat untuk memberikan kesehatan kepada kulit gitu. Kandungan vitamin yang ada di dalam Lifebuoy dengan multivitamin ini ada vitamin B3, vitamin C dan juga vitamin E. Lifebuoy Body Wash atau sabun Lifebuoy ini bukan hanya sekedar untuk membantu untuk membersihkan tubuh aja, tapi juga bisa melawan kuman dan menjaga kesehatan kulit gitu. Dan Lifebuoy multivitamin ini 100% lebih kuat untuk lawan kuman berbahaya dan ini sudah teruji dan terbukti ampuh untuk melawan berbagai jenis bakteri dan virus dan ini juga sudah teruji secara dermatologis. Keren banget bukan? Makanya formulasi Lifebuoy dengan multivitamin ini bisa memberikan perlindungan kuman secara efektif sekaligus juga bisa merawat kulit. Jadi cocok nih buat dipakai untuk mams sekeluarga gitu. Tidak terasa sudah selesai obrolan kita pada episode kali ini ya. Terima kasih banyak Prof. Hingki karena banyak sekali insight-insight, ilmu-ilmu baru, informasi baru yang saya dapatkan khususnya bersama suami saya ya. Mudah-mudahan kamu jadi banyak sadar ya Mas ya. Was. Iya. Was. Ya kan? Ya, Iyalah, biar rumah tangga kita tuh makin smooth perjalanannya. Gak Waduh. perlu ada berantem-berantem masalah gini-gini kebersihan ya. Emang kan? kita pernah berantem? Enggak. Oh. Lebih aku Buka aib nih. Lebih aku pendam sendiri aja ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Dan mam semuanya juga mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi juga ya. Tadi dapat banyak banget kayak Ya. tentang penggunaan penutup toilet, terus cuci Jangan tangan lama di pakai toilet. sabun, jangan lama-lama, jangan bawa handphone segala macam. Pokoknya intinya Moms jangan lupa untuk mempraktekkan juga ke keluarga Ya. cuci tangan setelah dari toilet. Betul. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifebuoy. Like, subscribe YouTube channelnya Lifebuoy. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Diketik aja ada masalah-masalah, keluhan seputar kesehatan. Boleh banget, siapa tahu nanti itu bisa menjadi topik yang relate kita angkat ke episode berikutnya. Benar Masalah begitu? kesehatan ya, jangan masalah keuangan. Kenapa sayang? Enggak Kalau masalah apa-apa. keuangan dia juga nggak bisa. Iya, enggak Dia mengeluhnya sama saya juga kok. Gimana aku bisa mesra ya kerjanya, dia protes mulu ya. Ya, terima kasih Terima ya kasih Papa ya ilmunya. sudah menemani aku, tapi besok-besok aku sendiri aja di sini ya, kamu nggak usah ada. Ini kayaknya episode berikutnya aku jadi hostnya. Saksikan terus podcast Keluarga Siaga Lifebuoy episode-episode berikutnya. Kalian juga bisa dengarkan di aplikasi Noise ya. Mikta Gina, Prof. Hingki dan juga Rizky Kinos pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.